Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, langit menceritakan kemuliaan Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita.
kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah: pandanglah ke langit. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Patricia Rabob. Mari kita mulai kisah inspiratif. Alex Smalley ingin semua orang bangun lebih pagi atau mengambil rehat sejenak di penghujung hari. Untuk apa? Untuk memandangi terbit dan terbenamnya matahari. Momen-momen yang cepat berlalu itulah saat-saat paling indah dan mempesona dari sebuah hari, menurut Smalley, ketua tim peneliti dari sebuah studi di Inggris mengenai efek cuaca yang membuat orang terpesona. Lebih dari langit biru atau malam yang berkilauan bintang, matahari terbit atau terbenam yang memukau dapat memperbaiki suasana hati, meningkatkan perasaan positif, dan mengurangi tingkat stres. Smalley berkata, ketika Anda melihat sesuatu yang begitu besar dan mencengangkan, atau sesuatu yang menimbulkan perasaan terpesona, masalah-masalah hidup Anda bisa terasa lebih kecil, sehingga Anda tidak lagi terlalu mengkhawatirkannya. Penemuannya tentang perasaan takjub itu menggaungkan perkataan Nabi Yeremia, Tuhan yang Maha Tinggi, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa dan kemampuanmu yang besar. Tak ada sesuatu pun yang sukar bagimu. Raja Daud juga memandang karya ciptaan Allah dan berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tentang matahari, ia berkata, dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Alam ciptaan Allah yang agung mencerminkan penciptanya yang maha kuasa. Hari ini, maukah Anda mengambil waktu untuk memandang ke langit dan mengagumi Allah kita? Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Di mana tempat favorit Anda untuk menyaksikan matahari terbit atau terbenam? Ketika Anda memandang ke langit, apa yang Anda sadari tentang Allah? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai ayat 7, Daud memuji Allah sebagai pencipta. Namun, dalam ayat-ayat selanjutnya, ia mengalihkan fokusnya kepada cara ia menghargai kitab suci. Perubahan tiba-tiba ini membuat beberapa pakar mempertanyakan apakah ini adalah bagian dari Mazmur yang sama. Namun, Allah menunjukkan dirinya melalui ciptaan maupun dalam kitab suci, dan keduanya adalah ungkapan yang kuat tentang hakikat dirinya. Para teolog menyebut dua ide tersebut sebagai wahyu umum ciptaan dan wahyu khusus kitab suci. Kedua hal itu menjelaskan bagaimana Allah mengungkapkan dirinya, tetapi wahyu terutama tentang dirinya ada di dalam Kristus, firman yang hidup. Inilah yang dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 1 dan ayat 2 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Penulis kitab Ibrani menyebut Yesus sebagai gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Titah Tuhan, Mazmur 19 ayat 9 berkata, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nas hari ini membicarakan sifat Taurat Tuhan. Menurut Daud ada 4 kata sifat dalam Taurat, yakni, sempurna, teguh, tepat, dan murni. Jika keempat kata sifat itu mendapatkan awalan, mi, dan akhiran, kan, maka menjadi kata kerja, menyempurnakan, meneguhkan, menepatkan, dan memurnikan. Tak heran jika Daud mengakui bahwa firman Allah itu juga menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya.
Firman Allah itu sempurna sehingga dapat menyegarkan jiwa. Menyegarkan berarti memberikan kesegaran, tidak menambah penat, tetapi menyegarkan. Hidup sudah berat dan firman Allah memberi kita kesegaran dalam meniti kehidupan yang berat ini. Dalam terjemahan lain dikatakan, "It gives new strength," memberi kekuatan baru. Bahkan, dalam terjemahan lainnya tertera, "It gives us new life," memberi kehidupan baru. Menarik disimak bahwa firman Allah yang teguh itu dikaitkan dengan orang yang tak berpengalaman. Peraturan Tuhan itu telah teruji dan ini sungguh berguna bagi setiap orang. Dan ngomong-ngomong soal keterujian, usia firman Allah memang lebih tua dari usia manusia. Dalam kekekalan firman Allah itu yang dari kekal hingga kekal manusia berada di antaranya. Karena itulah, manusia bisa mengandalkannya. Firman Allah itu tepat dan murni sehingga bisa menyenangkan hati manusia dan membuat mata manusia bercahaya. Siapa yang tak suka melihat anak panah yang tepat mengenai sasarannya? Keputusan-keputusan manusia harus diakui sering tidak tepat. Dan firman Allah itu juga murni, tak ada kepalsuan di dalamnya, yang membuat orang lebih percaya diri, yang digambarkan dengan mata bercahaya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kemuliaan dan kemurahan Allah selama ini kita lihat dalam karya ciptaannya, yaitu alam semesta. Kita sungguh telah menerima kebaikannya melalui udara segar, sinar matahari, siang ataupun malam. Sungguh Allah telah mencipta alam yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Tetapi pemazmur justru menyadarkan betapa firman Allah juga memberi banyak manfaat melampaui segala kebaikan alam. Sebab alam memelihara tubuh, tetapi firman memelihara dan memulihkan jiwa manusia yang diperkenan kepada Allah. Pemazmur menguraikan sifat manfaat firman Allah dalam beberapa gambaran. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, sempurna artinya bebas dari segala kenajisan. Sehingga firman Allah menuntut manusia sesuai dengan rancangan kepada tujuan yang dikehendaki Allah. Disinilah jiwa menjadi segar, sebab meninggalkan kelelahan dan keletihan yang sia-sia, dan mengembalikan kekuatan manusia untuk memenuhi tugas dan panggilan di hadapan Allah. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Teguh artinya tidak dapat diragukan, sehingga kita dapat mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak akan menipu, apalagi menyesatkan. Karena itu firman menjadi pengharapan dan penghiburan di tengah kegelapan hidup. Orang yang tak berpengalaman tidak akan tersesat, bila mau merendahkan hati akan diajar untuk menjadi bijaksana oleh firman Allah. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Tepat berarti sesuatu dengan akal sehat manusia dan hikmat Allah yang benar. Sehingga tidak akan mendatang beban berlebihan. Tuntutannya sesuai dengan kemampuan. Dan ketika kita menerima dan mematuhi firman Allah justru mendatangkan sukacita. Sebab membuahkan hasil kebenaran dan kekekalan. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Murni berarti bersih tanpa noda atau kotoran. Firman Tuhan akan menyucikan segala orang yang menerimanya dan membebaskan dari kecemaran. Itulah mengapa membuat mata terang dan bercahaya. Ia membukakan mata dan menyadarkan kita mengenai dosa serta mengarahkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Melihat keindahan alam memang bisa melepaskan diri dari stres dan ketegangan sejenak. Tetapi alam tidak selamanya indah.
Alam dapat berubah ganas ketika cuaca memburuk. Sedangkan firman Tuhan kekal dan tidak berubah. Ia menyingkapkan kabut yang menutup hati kita, menenangkan badai dalam jiwa kita dan membawa terang untuk melihat kemuliaan Allah. Firman Allah betapa indah, sempurna, teguh, tepat dan murni, hingga nilainya melebihi segala kemuliaan harta bahkan keindahan semesta. Karena itu, biarlah firman Allah sungguh memenuhi hidup kita. Firman Allah berkuasa untuk bekerja dan mengubah hidup kita seturut rancangan kekalnya. Firman Tuhan itu sempurna. Mazmur Raja Daud ini berisikan pujian kepada Allah, sebagai salah satu wujud persekutuan dengan Allah yang sangat dikaguminya. Daud, seorang raja yang telah merasakan kebesaran Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Pemahaman dan pengajaran yang telah diperoleh Raja Daud dari persekutuannya dengan Tuhan dalam teks ini, yakni ia mendapatkan Taurat Tuhan dan sifat atau karakter yang takut akan Tuhan. Merujuk pada ayat 1 pasal 19 kitab Mazmur ini, terdapat frasa, untuk pemimpin biduan, yang menunjukkan bahwa penggunaan Mazmur ini dalam konteks ibadah atau penyembahan kepada Allah. Pemimpin biduan mengacu pada pemimpin musik dalam ibadah. Jadi teks ini ditujukan untuk dinyanyikan dalam konteks peribadahan dalam rumah ibadah, yaitu pemimpin musik memimpin umat untuk menyanyikannya. Oleh karena itu, pujian ini mengajak seluruh umat untuk menyembah Allah oleh karena pengenalan akan pengajaran dari Tuhan. Dari segi struktur dan gaya puisi, nas ini memiliki sifat kesejajaran atau paralel yang sintetis atau konstruktif, di mana baris kedua dari setiap ayat tidak mengatakan hal yang sama, namun setiap baris pertama menjadi dasar atau landasan berdirinya baris kedua, atau hubungannya adalah sebab dan akibat. Hal ini menjadi petunjuk bahwa teks itu berisi makna yang ganda dan mendalam. Kalimat baris kedua memperkuat kalimat baris pertama sehingga teks tersebut mudah dilafalkan atau diingat, bahkan semakin mudah untuk dipahami. Selanjutnya, dari segi pengelompokan Mazmur, pasal 19 merupakan Mazmur yang memuji kebesaran hukum Taurat. Pujian ini menggambarkan sifat dan karakteristik hukum Allah dan dampaknya bagi setiap orang yang menaatinya. Jadi, hukum Allah bukanlah hukum yang berasal dari manusia, namun dapat dikenal dan dipahami oleh manusia. Dalam ayat 8 dan ayat 9, terdapat 4 kata yang memiliki arti sama, yaitu paralel, yakni Taurat, peraturan, titah dan perintah Tuhan. Bahkan dalam tema nas dirangkum menjadi firman, yang memperlihatkan betapa kayanya sebutan untuk itu. Sifat atau karakteristik firman itu diterangkan oleh pemazmur dengan keempat perkataan yang memiliki arti yang sama tersebut. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Sifat sempurna itu dijelaskan atau diperkuat dengan pernyataan menyegarkan jiwa. Hal sempurna itu menjadi nyata jika mampu menyegarkan jiwa. Firman ini mengarahkan pemahaman mendalam bahwa sesuatu yang sempurna itu adalah yang dapat menyegarkan jiwa. Dalam persekutuan dengan Tuhan, sempurna itu bukan sesuatu yang fisik atau bendawi, melainkan berhubungan dengan kebutuhan jiwa dan rohani. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Pengalaman sangat berguna sebagai sarana pembelajaran untuk mengenal, memahami, membangun, memperbaiki, dan mantap dalam mengambil keputusan. Boleh jadi beberapa orang memiliki pengalaman yang sama atau mirip, namun secara umum setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Mengenal dan memahami pengalaman orang lain akan menambah pengenalan dan pemahaman diri sendiri. Sebaliknya,
Tidak memiliki pengalaman atau sedikit pengalaman cenderung akan melabilkan pendirian atau keputusan. Firman Tuhan mengenalkan pengalaman orang lain dan memberikan pemahaman yang lebih luas atas segala sesuatu yang Tuhan kendalikan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Tak salah lagi bahwa hal-hal yang tepat itu pasti menyukakan hati, dan jika tidak tepat berarti berlawanan dengan kesukaan hati. Sifat dari firman Tuhan itu menyukakan hati, bukan mendukakan hati. Jikalau ada kesulitan atau pergumulan melakukan firman Tuhan, maka bukan berarti itu akan merugikan diri, melainkan rasio berpikir atau kebutuhan bendawi lebih menguasai diri daripada keinginan rohani. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Frasa, mata bercahaya, memiliki arti pandangan yang jernih dan pemikiran yang terang benderang. Frasa, mata bercahaya, juga memiliki arti pemahaman yang sama dengan kata murni, yakni sesuai dengan yang seharusnya atau sesungguhnya. Firman Tuhan itu mengarahkan setiap orang pada kemurnian atau keindahan yang sesungguhnya. Hal yang sangat diharapkan dari pengenalan akan sifat dan karakteristik dari firman Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Pengertian suci tidaklah sebatas bersih, melainkan lebih dalam dari itu. Suci artinya tetap ada untuk selamanya. Jika ada sebutan, janji pernikahan adalah janji suci, maka hal itu berarti janji yang tetap ada, yang tidak akan berubah oleh hal apapun yang terjadi. Firman Tuhan dan takut akan Tuhan memiliki hubungan sebab dan akibat yang searah. Jika benar mengenal dan memahami firman Tuhan, maka sesungguhnya akan tercipta sikap yang takut akan Tuhan. Kedua hal itu disebutkan dalam nas sebagai sesuatu yang lebih indah daripada emas, bahkan lebih indah dari emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih manis dari madu tetesan sarang lebah. Firman Tuhan dan sikap takut akan Tuhan mengungguli keindahan dan rasa manis yang ada. Ungkapan syukur kepada Allah atas firman Tuhan yang sempurna, tak boleh lepas dari permohonan pada perlindungan Tuhan atas banyak hal yang tidak sempurna dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak sempurna dalam dunia ini, sehingga terjadi penyesatan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin berkuasa. Bahkan diri kita ini adalah oknum yang tidak sempurna, karena akan mati dan mudah tergoda. Mari tetap menjaga diri kita agar setiap gerak langkah hidup tetap diperkenan oleh Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna dalam arti baik dan benar untuk diteladani. Ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan ini, namun firman Tuhan tetap satu-satunya yang akan memperbaharui untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Pujilah Tuhan atas firman yang dinyatakannya. Kiranya firman yang kita hayati memperkenan diri kita di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci. Mazmur 19 ayat 10 berkata, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Takut akan Tuhan membuat orang semakin suci. Suci berarti terhindar dari segala kejahatan dan dosa. Secara etimologis, kata takut bisa memiliki 3 pengertian. Pertama, takut dan gemetar, seperti orang yang takut ketika berhadapan dengan rival yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Kedua, hormat disertai kekaguman, seperti rasa takut rakyat kepada rajanya yang sangat baik dan bijaksana. Ketiga, takut dalam arti kasih dan hormat, seperti takut dari anak kepada orang tua yang mengasihinya. Takut akan Tuhan memiliki unsur takut, hormat, kagum dan kasih. Hal ini membuat umat Tuhan takut berbuat dosa, suka melakukan kehendak-Nya, serta mengasihi dan memuliakan-Nya.
Takut akan Tuhan itulah yang menjadi dasar hikmat bijaksana. Takut akan Tuhan membuat orang percaya rindu untuk mengenal Yang Maha Kudus. Di dalam pengenalan akan Dia itulah ia mendapatkan pengertian untuk menjalani kehidupan. Terlalu sering orang-orang percaya mendengar pemberitaan firman bahwa Allah adalah kasih. Kendatipun Allah adalah kasih, namun janganlah lupa bahwa Allah adalah kudus, sehingga umatnya harus hidup dalam kekudusan. Takut akan Tuhan, Allah membenci kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan, dan mengandalkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang telah mengampuni kesalahannya. Ia benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan berakal budi yang baik. Orang yang takut akan Tuhan rindu menerima didikan dari Tuhan dan melakukannya, tidak seperti orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Firman Tuhan yang menguasai hati dan pikirannya, serta terwujud dalam perbuatannya. Takut akan Tuhan membuat orang beriman tidak takut kepada manusia dan ancamannya. Ketika diperhadapkan kepada pilihan sulit, ia akan lebih memilih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Hal ini membuatnya dapat lebih objektif, kritis, dan berani tampil beda. Karena itu, takutlah akan Tuhan selalu. Apa yang dimaksud bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah? Mazmur 19 ayat 1 menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalimat ini merupakan salah satu pernyataan jelas dalam Alkitab akan bagaimana alam sekitar kita menunjukkan kebesaran Allah. Kata-kata ini membahas keadaan sekarang, bukan masa lampau. Yakni, langit sedang menceritakan, dan cakrawala sedang memberitakan karya kreativitas Allah. Ialah pertunjukan yang berkelanjutan. Apa yang kita amati di alam luar menunjukkan keberadaan Allah dan menceritakan betapa luar biasa dirinya. Salah satu argumen terkuat akan keberadaan Allah adalah argumen teleologis, atau argumen dari desain. Klaim yang diajukan adalah bahwa apa yang kita amati dari alam hanya bisa dijelaskan oleh sebuah tindakan penciptaan yang cerdas dan disengaja, bukan secara acak atau kebetulan. Cara penyampaian informasi adalah aspek yang kunci dalam hal ini. Informasi selalu merupakan hasil kecerdasan. Ada pola yang rumit, tapi acak, ada yang sangat jelas, namun tidak menyampaikan informasi apapun. Ketika kita melihat susunan yang mendetil dan rumit yang menyampaikan informasi, kita menyadari hal itu merupakan ciptaan sebuah pikiran, bukan kebetulan. Mazmur 19 ayat 1 menghubungkan ide ini pada Alkitab. Semakin banyak kita belajar mengenai alam semesta, semakin hasil karya Allah terlihat. Salah satu contoh yang baik dari hal ini adalah teori kosmologi, Big Bang. Sebelum teori ini, para ilmuwan dan ateis berasumsi bahwa alam semesta itu selalu ada. Perpaduan antara teori Einstein dengan kemajuan dalam bidang fisika menjelaskan bahwa, sebaliknya, alam semesta mempunyai permulaan. Pada awalnya, ide ini ditolak oleh ilmuwan sebagai ide teologis, bukan sains. Namun, dengan berjalannya waktu, ide itu tidak dapat disangkal. Faktanya bahwa alam semesta mempunyai titik permulaan adalah pengertian yang kita peroleh dengan mengamati cakrawala dan langit sesuai ajaran Mazmur 19 ayat 1. Roma pasal 1 juga menggunakan ide ini. Allah sudah cukup mengungkapkan dirinya melalui alam semesta sehingga tidak ada dalih untuk menolaknya dan melakukan hal yang salah. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan.
Langit menceritakan kemuliaan Allah. Oleh karena langit menceritakan kemuliaan Allah, maka kita beroleh keyakinan dalam mendalami bidang sains. Semakin kita memahami dunia di sekitar kita, semakin kita memuliakan Allah. Semakin banyak kita pelajari, semakin banyak bukti yang kita peroleh bahwa Ialah yang bertanggung jawab atas alam dan hukum-hukumnya. Manusia membutuhkan baik Alkitab maupun iman secara pribadi dalam Kristus guna mempunyai hubungan yang sejati dengan Allah. Akan tetapi, guna menyadari keberadaan Allah, manusia hanya perlu mengamati dunia di sekelilingnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, dalam langit ciptaanmu yang agung, Engkau menunjukkan kepadaku keajaiban kuasa-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.